Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihul Fauzi Musafaudin Al-Karim dengan NIM 1808107150, kelas 5D, kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan poin D tentang contoh proposal penelitian kuantitatif, kualitatif, tindakan, pengembangan, dan mixed method. Yang pertama, saya akan menjelaskan format proposal penelitian kuantitatif, di mana dalam proposal penelitian kuantitatif ini mencakup format yang pertama, latar belakang masalah. Di bagian ini mengemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Kemudian, dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas mengenai teorinya, kemudian hasil-hasil penelitian, simpulan seminar, diskusi ilmiah, pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini terdapat variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, kemudian subjek penelitiannya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, ini mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ya. Kemudian selanjutnya ada hipotesis penelitian. Ini jika ada ya, jika diperlukan, karena tidak semua penelitian kuantitatif ini memerlukan hipotesis penelitian. Kemudian ada kegunaan penelitian. Nah, bisa juga dijabarkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Kemudian asumsi penelitian, ini juga jika diperlukan, maka asumsi penelitian dapat diadakan. Kemudian ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, variabel-variabel apa saja sih yang diteliti, kemudian populasi atau subjek penelitiannya, dan juga lokasi penelitian. Dipaparkan mengenai penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta indikator-indikatornya. Kemudian definisi istilah atau definisi operasional. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini paling tidak mencakup aspek rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan dalam prosesnya disinilah akan terlihat hasil dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah teori atau pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Nah, maksudnya agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Kemudian daftar pustaka. Nah, tata cara penulisan daftar pustaka formatnya secara berurutan. Yang pertama adalah nama penulis ditulis dengan urutan, nama akhir, kemudian nama awal, nama tengah, dan juga tanpa gelar akademik ya. Kemudian tahun penerbitan. Selanjutnya setelah tahun penerbitan judul, kemudian termasuk subjudul juga, kemudian kota penerbitan, dan juga nama penerbit. Selanjutnya format proposal penelitian kualitatif. Nah, tidak jauh berbeda dengan format penelitian proposal kuantitatif ya, dimana yang pertama dalam proposal penelitian kualitatif ini ada latar belakang. Bagian ini memuat uraian latar belakang penelitian, untuk apa sih penelitian ini dilakukan, seperti itu. Kemudian rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan dari berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, dan alasan diajukan pertanyaan yang harus didukung oleh alasan mengapa hal tersebut ditampilkan. Kemudian ada tujuan penelitian, kemudian landasan teori juga, kemudian manfaat penelitian, di mana pada bagian ini manfaat atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Sama saja ya. Kemudian ada metode penelitian, mencakup pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan juga tahap-tahap penelitian. Nah, selanjutnya formatnya pendekatan dan jenis penelitian. Dalam hal ini juga dijelaskan alasan-alasan serta alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini
yang digunakan serta jenis-jenis pendekatan penelitiannya. Nah, demikian pula pada bagian ini juga dibahas tentang orientasi teoretik, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala seperti fenomenologis, kemudian interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, dan juga berkenaan dengan interaktifnya, yaitu segala hal yang mempengaruhi mengenai ekologis, partisipatoris, penelitian tindakan. Nah, format yang selanjutnya adalah kehadiran peneliti, di mana kehadiran peneliti diungkapkan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Apakah berperan sebagai partisipan penuh, yakni orang yang berperan penuh dalam penelitian, meneliti, mengamati, dan membuat kesimpulan akhir, atau hanya sebatas pengamat partisipan, yakni orang yang melakukan penelitian tapi hanya berperan sebagai pengamat observer penelitian. Kemudian pengamat penuh, yakni orang yang hanya berperan sebagai pengamat observer saja atau observer saja. Selain itu, perlu adanya kejelasan seorang peneliti bagi subjek atau informan di lapangan. Format yang selanjutnya ada lokasi penelitian, di mana identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi, serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Letak geografisnya, bangunan fisik, struktur organisasi, program, suasana sehari-hari. Pemilihan lokasi juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, sumber data. Nah, pada bagian ini dilaporkan jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data dengan keterangan yang memadai. Data apa saja yang dikumpulkan, kemudian bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu, dengan cara bagaimana data dijaring sehingga kredibilitasnya dapat dijamin. Nah, selanjutnya prosedur pengumpulan data, yakni ada observasi partisipan dan juga wawancara mendalam dengan dokumentasi. Nah, dua dimensi rekaman data, yakni fidelitas dan struktur. Fidelitas ini mengandung arti sejauh mana bukti nyata dari lapangan yang disajikan berupa rekaman audio atau video yang memiliki fidelitas tinggi, sedangkan catatan lapangan memiliki fidelitas kurang. Kemudian dimensi struktur menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian analisis data melibatkan pengerjaan data, pengorganisasian data, pemecahan dan sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan juga penentuan apa yang dilaporkan. Kemudian pengecekan keabsahan temuan, seperti halnya memfilter apa saja yang akan digunakan. Kemudian tahap-tahap penelitian, di mana menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian, pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai pada penulisan laporan. Yang terakhir adalah daftar rujukan, yakni bahan pustaka yang sudah disebutkan dalam teks yang disebutkan dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Demikian penjelasan dari saya tentang penjelasan poin D, contoh proposal. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.